Oke Bapak Ibu, di komen saham episode 1 ini kita bakal ngebahasin pergerakan bandar. Nah, yang kita tahu kan di suatu saham itu ada bandarnya. Kalau nggak ada bandarnya nggak menarik, harganya nggak kemana-mana biasanya. Jadi kita beli saham karena ada pengendalinya, kita ikutin pengendalinya. Caranya gimana ya? Ngelihat Broksum, broker summary, jejak pembeliannya di mana, dia jualan apa beli. Nah, kemarin kita udah buka diskusi ya tentang saham apa aja yang Bapak Ibu pengen dibahas pergerakan bandarnya. Saya pilih 6 aja karena terlalu lama ntar videonya. Yang pertama itu Bumi, yang kedua BJTM, yang ketiga WIRG, yang keempat itu S Hardware, yang kelima AMTK, yang keenam itu HIL. Langsung aja nggak usah lama-lama. Kita langsung buka trading view aja, ngeliat grafik sama broksumnya. Kita buka trading view, lihat grafik sama broksum. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui, saham itu ada dua tipe. Yang pertama itu adalah saham script, yang kedua itu saham scriptless. Kalau saham scriptless itu yang ada di market. Nah, semua ini yang ada di market itu saham scriptless. Saham scriptless berupa saham elektronik. Kalau saham script itu meskipun banyak tapi nggak bisa ngeguyur market. Di berupa sertifikat biasanya. Kalau mau jualan ya harus dikonversi dulu ke saham scriptless. Konversi dulu sahamnya dari saham script ke scriptless. Nah, kita ketemu saham Bumi. Saham scriptlessnya itu hampir 100%. 1,3 miliar lot. Lumayan banyak. Kepemilikan retailnya 44%. Institusi lokal plus asingnya itu 56%. Jadi ini saham masih ada kemungkinan buat dikerek dari harga gocap, soalnya barangnya lumayan banyak. Apalagi kita tahu ini Bumi kan dibanting dari 8.000. Nah, analisanya gimana? Analisa bandarnya gimana? Kita lihat dulu dari periode habis dibanting ini. Dari tanggal 2 Maret sampai tanggal 10 Juni. Ini kan saham dari hitungan dari 2 Maret 10 Juni itu ibaratnya nggak kemana-mana. Cuman bergelut di situ aja, cuman naik ke 72. Lumayan banyak, 43% ternyata. Nah, ini kan belum breakout. Di sini breakout nih, ini breakout. Dari breakout itu naiknya berapa? 17%. Nah, ini masa sideways-nya. Kita lihatin pergerakan bandarnya ngapain. Nah, kita lihat dari tanggal 2 Maret, sampai tanggal 13 Juni. Bandarnya ngapain? Kita lihat. Bandarnya jualan. Retailnya beli. Jadi bisa dipastikan dari bulan Maret sampai bulan Juni ini, sampai bulan Juni tanggal 13 ini saham belum menarik sebenarnya. Karena bandarnya masih terus jualan. Dari periode ini masih belum terjadi akumulasi. Menariknya kapan? Nanti kita cari tahu. Menariknya kapan? Menariknya itu di sini. Dari tanggal 13 Juni ini kan lumayan banyak jualannya nih. Dari sini periode ini ke sini lumayan banyak jualannya. Retail juga lumayan banyak, makanya tuh. Retailnya yang mana ini? Stockbit, Ajaib lumayan 1 juta lot. Philips Sekuritas. Nah, ini Philips Sekuritas. Panin sebagian retail tapi sebagian ditunggangi bandar. MNC Sekuritas lumayan banyak. Dari periode ini sini lumayan banyak retailnya yang makan barang bandar. Bandar juga dengan senang hati jualan dulu. Nah, dari periode ini ke sini kita tahu ini saham belum menarik sebenarnya. Menariknya kapan ya? Menariknya di sini kita lihat. Dari tanggal 4
13 Juni sampai tanggal berapa nih merah? 28 Juni. 28 Juni. Nah, di sini terjadi akumulasi. Retailnya pelan-pelan keluar. Ajaibnya keluar, Philips Sekuritasnya keluar, Panin keluar, Indo Premiernya keluar. Tuh, retailnya keluar, yang nampung barangnya, yang makan barangnya YJ, RFMG. Nah, ini yang makan barangnya. Ya, retailnya yang dimakan barangnya yang ini Philips, Panin, PD, Ajaib. Tuh. Nah, di sini udah terlihat akumulasi. Masuknya kapan? Kalau misalkan Bapak Ibu ngelihat di sini akumulasi padahal masih turun. Nah, kita lihat average akumulasinya ini berapa. JJ akumulasinya di 66. Dibawa turun ke 60. Berarti ada gap bandar punya di 66, dia diturunin ke 60 61. Bisa dijadiin patokan gak ini? Bisa, tapi masuknya jangan langsung full all in. Kalau misalkan saham begini, masukin ya bertahap masuknya, takut ya bandar turunin, bandarnya average ya, Anda nggak punya uang lagi ntar average di bawah. Itu menariknya di sini, dari periode ini diangkat terus dibanting di sini. Berapa hari nggak kemana-mana, 28, 29, tanggal 4 Juli baru ada gerak. Nah, ini kan akumulasi nih, kita tarik lagi coba dari sini ke sini. Masih dari 13 Juni ke 15 Juli. Kita lihat 15 Juli. Bandarnya ngapain 15 Juli? Bandarnya masih akumulasi. Gantian sekarang yang akumulasi ZP. JJ yang pertamanya punya 10 juta lot, sekarang dia punya 12 juta lot. Dari tanggal 13 Juni. Tadi kan dia punya 10 juta lot, sekarang dia punya 12 juta lot. ZP masif akumulasi di sini. ZP-nya asing apa lokal, kita lihat. ZP-nya asing. Dia makan lumayan banyak, 493 M di harga 68 average-nya. Nah, ini indikasi bagus kalau Anda udah nyerok di sini. Bisa average up di sini. Tuh, yang keluar siapa? Retailnya yang keluar ya Ajaib, Panin, Indo Premier, Mandiri, BNI, MNC, ini pada keluar retailnya yang akumulasi ZP. Jadi prinsip akumulasi itu, retail yang jualan ke bandar, kalau distribusi kebalikannya, retail yang makan barang bandar. Itu. Nah, kita lihat dari periode ini 14 Juni sampai di sini masih terus akumulasi. Kita tarik lagi sampai atas. Sampai dia turun. Sampai tanggal 4 Agustus kemarin. 4 Agustus. Bandarnya masih akumulasi. ZP-nya masih nambah barang. YJ-nya ngurangin barang dari 12 juta lot ke 9,5. Menariknya kita lihat di sini retailnya masih jualan. Kalau kita lihat periode penurunannya dari sini, dari tanggal 2 ke 4 Agustus. Tanggal 2 ke 4 Agustus. Nah, di sini retail juga masih keluar. Nah, retailnya masih keluar. Nah, dari periode ini kita tarik sampai pucuk, bandarnya ngapain? Sampai tanggal 10 Agustus sekarang ya, 10 ya. Sekarang tanggal 10 Agustus. Kita cek bandarnya masih punya barang apa enggak.
13 Juni 10 Agustus. Nah, kalau dari sini ke sini ini masih akumulasi. Terhitung masih akumulasi. Ajaibnya masih keluar. Kalau dihitung dari sini akumulasi, tapi jangan lupa average bandar akumulasinya di 75, 92, 88, 93. Jadi sekarang itu kan harganya udah di 133. Average-nya di 75, 92. Kalau 75 aja. Wah, bandar udah bisa jualan, udah bisa cuan kalau jualan di sini juga. Hari ini ngapain? Hari ini kan turun lumayan banyak. 10 Agustus hari ini ngapain? Bandarnya ngapain hari ini? Distribusi. Tiba-tiba ajaibnya semangat beli di atas. Yang tadinya jualan di bawah semangat beli di atas sekarang. Nggak mikir, 133 juga dihajar. Stockbit juga dibeli di harga 135. BCA Sekuritas, Panin, Indo Premier, BNI Sekuritas. Retailnya pada makan, yang jualan siapa ya? Bandar. Nah, ini yang disebut distribusi. Karena kita tahu tadi average akumulasinya di harga 75-an ke 90. 75-90 berarti jualan di sini udah cuan berarti. Tuh. Buat nyerok selanjutnya di mana? Nyerok selanjutnya di mana? Ini kan dari 13 Juni barang bandar masih ada banyak. Dari sini kan masih lumayan banyak nih barang bandar. Coba ditunggu di area Vibo. Semoga dikasih diskon. Tadi semenjak kenaikan tarik sampai pucuk. Nah, tarik sampai pucuk. Coba aja tunggu, semoga aja dia mantul di sini. Mantul di sini. 3 area ini mantulnya biasanya. Nah, ya, 3 area ini. Ya, mentok-mentok Anda nyarok di 93 berarti. Untuk nyarok di 93. Dengan catatan karena bandarnya masih punya barang di harga bawah yang harus didistribusiin ke retail. Jadi bandarnya masih punya barang. Sekarang masih jualan dulu, hari ini masih jualan. Nah, itu buat bumi. Selanjutnya itu BJTM. BJTM. Ini lumayan lama kayaknya videonya ya. Oke. Kita ketemu sahamnya BJTM. Kalau kita lihat dari grafik, ini tipe saham-saham lemot. Satu harinya juga kadang nggak gerak kemana-mana. 1%. Nah, ini script plus rasionya cuma 20%. Jadi saham beredarnya itu cuma 20%. Atau 30 juta lot. Retail punya 38% dari 20% ini. Retail punya 38%. Institusi asing lokalnya itu punya 61%. Kita lihat dari pergerakan bandarnya. Dari semenjak dia turun dulu. Semenjak dia turun tanggal 23 Maret. 23 Maret sampai tanggal 10 Agustus sekarang. PJTM. Di sini masih tergolong akumulasi sebenarnya nih saham. Cuman tipenya lemot. Tipe sahamnya lemot dan ini ada gap di sini. Ada gap di harga 800-an ke atas, ada gapnya di situ.
Yang akumulasi IF, retailnya yang mana yang keluar ini? Philip, Indo Premier, Stockbit. Retail yang beli sih yang mana aja? Ini Ajaib, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas. Ini masih tergolong akumulasi dari semenjak penurunan ini 23 Maret. 23 Maret dia turun, masih tergolong akumulasi. Harusnya harganya ditahan di sini-sini aja ya. Menarik tapi tipe saham lemot. Kalau dihitung dari harga sekarang menuju gap itu berapa persen? 12-13%. Ya kalau mau serok ya silahkan. Stop lossnya di mana? Stop lossnya di 700. Stopnya 700. 1,93% berarti. Stop lossnya di situ. Itu kalau buat BJTM. Menarik tapi ya begini sahamnya lemot. Gapnya juga lumayan banyak. Ini udah ketutup gapnya nih. Nutup gap aja lumayan lama. Lumayan lama nutup gapnya. Dari segi pergerakan bandar masih menarik, tapi hariannya kayaknya kecil deh. Pergerakan hariannya, kalau kita lihat hari ini bandarnya ngapain? Tuh transaksinya kecil banget. Hari ini distribusi. Ajaibnya beli, Philip sekuritasnya beli. Yang keluarnya bandar semua. Ya hari ini turun juga berapa nih distribusi? 1%. 1%. Kalau dari tanggal 1, oh distribusinya lumayan banyak. Ajaibnya juga lumayan banyak belinya. Kalau di tanggal 12 Juli. Wah, masih distribusi. Mending ditungguin aja nih saham. Tapi dari penurunan dari sini sampai sini masih tergolong akumulasi sebenarnya. Itu buat BJTM ya. Kalau buat entry, kalau mau entry ya stop lossnya 700. Terhitung low risk. 695. 2% berarti stop lossnya. Itu buat BJTM. Saham yang ketiga itu WIRG. Nah, kita ketemu saham WIRG. Kalau dari sideways-nya ini kan hitungannya udah breakout sebenarnya. Udah patah tren menuju tren baru sideways di sini. Kita analisa pergerakannya dari tanggal 5 Juli sampai sekarang. 5 Juli sampai sekarang bandarnya ngapain? Oh, distribusi. Ini saham distribusi. Tunggu akumulasi dulu kalau mau masuk. Retailnya juga makannya di 718. Ini saham script plus rasionya 21%. 25 juta lot. Asing lokalnya punya 56%. Institusinya punya. Nah, ini saham juga sorry, ini bukan WIRG. Sorry. Oh, WIRG, ketemu WIRG. Kalau dari masa sideways-nya ini 5 Juli masih tergolong akumulasi meskipun retailnya ada yang makan, ada yang jualan juga. Menarik buat dipantau ini. Tergolong low risk juga. Kalau kita lihat dari segi teknikal, kalau Anda entry stop lossnya di mana ya di sini. 510. Kalau dihitung-hitung berapa persen?
12% lumayan. Mending cari diskon dulu aja di bawah. Kalau dari sini akumulasi bandarnya average-nya di 563, 564, 560-an berarti. 560-an. Sekarang harganya 590. Coba ditunggu-tunggu di area 570, 560. 565 di sini. Nah, kalau dari situ stop loss-nya 9%. Kalau dapat di bawah lagi lebih bagus. Tapi dari segi bandarmologi ini menarik. Yang akumulasi BK, BK-nya itu asing apa lokal? Foreign. Oh, asing ternyata. Nggak tahu asing-asingan kayaknya. Ini menarik, WIRG masih menarik. Bisa dipantau dulu aja kalau WIRG. Ya trading plan-nya ya begini. Tunggu diskon dulu aja. Breakout-nya di mana? Breakout-nya. Nah, kalau entry breakout itu jangan buru-buru entry. Misalkan ini saham breakout, dia naik ngelewatin ini. Dia breakout ke 665. Besoknya baru entry. Jangan langsung kejar hari itu juga. Kalau misalkan naiknya nggak seberapa, cuma naik 10%, 8%, mending besok aja entry-nya. Di kenaikan itu baru dianalisa bandarnya ngapain, masih akumulasi apa enggak, apa udah distribusi. Kalau buat swing trade ya. Kalau harian beda. Kalau harian itu dapat 2-3% udah lumayan. Bisa dipantau. Bandarnya juga masih akumulasi dikit-dikit. WIRG masih menarik. Terus saham yang keempat, SH2 ACES. Nah, ini saham udah disiksa berbulan-bulan ternyata. Turunnya juga udah lumayan banyak. Kalau hitungan turun sih udah berapa persen? 65%. Lumayan banyak 65%. Kita analisa pergerakan bandarnya. Anggap aja ini masa sideways-nya di sini. Dari tanggal segini 22 Juni sampai sekarang masih distribusi. Retailnya masih semangat beli di 721. Bandarnya dengan senang hati distribusi dulu. Menarik, saham ini menarik kalau dia breakout aja. Kalau nggak breakout jangan dulu masuk. Breakoutnya kapan? Di harga 805 breakoutnya. Dihindari dulu aja karena masih distribusi. Kalau hari ini terjadi akumulasi. Coba dari kenaikan ini 5 Agustus. 5 Agustus juga masih distribusi, AJF-nya masih beli. 5 Agustus sudah ngurangin distribusi, tapi kalau dari kenaikan ini udah ngurangin distribusi. Coba pantau aja. Breakoutnya di 805. Mending tunggu breakout aja kalau saham-saham kayak gini. Jangan takut ketinggalan. Lumayan 10%. Jangan takut kehilangan 10% daripada Anda masuk besok demi ngejar ke 805 terus nyangkut. Bagusnya sih dia membentuk double bottom ya, baru naik ya. Saya berharap nih saham bentuknya double bottom. Nah begini, mudah-mudahan bentuk kayak gini turun dulu ke bawah baru naik ya. Kalau hitungan supportnya di mana? 650.
650 9% berarti. Mending tunggu dulu aja. Hari ini akumulasi kok ini saham. Hari ini akumulasi. Meskipun CC-nya keluar 18M, tapi retailnya keluar lumayan banyak nih. Ini SQ kayaknya bukan retail ini. Sebagian ditunggangin bandar. Philip keluar, Indo Premier keluar. Ini Stockbit-nya keluar. Hari ini akumulasi, udah terlihat akumulasi hari ini. Oke, selanjutnya saham MTK. Saham elang. Saham elang. Nah, ini menarik, saham elang ini dia lumayan banyak gap, dan sedikit demi sedikit gapnya mulai ketutup. Nah, script plus rasionya di saham ini 100% atau 612 juta lot, lumayan banyak. 612 juta lot. Dan udah dinaikin lumayan banyak juga sahamnya. Udah naik berapa? 600 persenan. 600 persenan. Kalau dihitung dari pas semenjak kenaikan 5 Juli sampai sekarang akumulasi. Ini saham masih akumulasi. Kemarin padahal diskonnya udah dikasih diskon kemarin. Kemarin udah dikasih diskon. Dia naik terus turun mantul di Fibo, diskonnya di sini sebenarnya. Di harga 1790. Kalau kita lihat dari sini ke sini tanggal 26 Juli berarti. 26 Juli. 26 Juli tuh diturunin tapi bandarnya masih punya barang banyak. Berarti ini hitungannya diskon. Harga naik terus turun, tiba-tiba turun 2 hari. Nah, ini kita bisa katakan diskon. Nyari diskonnya ya pakai Fibo gini aja. Nih, mantul di Fibo 382, 0,382. Di harga 1790. Lumayan banyak, 20%, 22%. Ini ajaib keluar, Philip keluar, Paninnya keluar. Yang makan barangnya ya ini asing. Ini asing yang makan barangnya. Kalau buat MTK sendiri sih sejauh ini dari semenjak pertama kenaikan 4 Juli masih belum terjadi distribusi, masih menarik. Kalau buat HK besok sih masih hitungannya high risk ya, terlalu beresiko, hitungannya high risk. Tapi gapnya lumayan banyak ya. Mudah-mudahan aja nembus gap ke sini. 27% berarti. Kepemilikan retailnya juga udah banyak ya, 60%. Jadi harus hati-hati juga ketika dia distribusi banyak. Jadi saham itu naik pasti bandarnya pasti beli. Kalau naiknya kayak gini pasti bandarnya akumulasi dulu, nggak tiba-tiba langsung dinaikin. Kalau nggak dia punya stok barang banyak di belakang buat dibagi-bagiin di harga atas. Beda cerita dengan saham repo yang naiknya memang ada tujuan kepentingan. MTK masih menarik karena dia masih punya gap. Terus selanjutnya itu saham Hill. Saham Hill hari ini dia mantul di Fibo ya kemarin ya. 2%, gak banyak. Nah, ini script plus rasionya 97% atau sekitaran 145 juta lot.
Nah, kita lihat di penurunan ini tanggal 12 Juli diskon apa enggak. 12 Juli sampai sekarang. Nah, ini terhitung diskon. Ini saham menarik, Hill. Karena di saat dia turun, justru bandarnya nampung barang, makan barang, retailnya pada keluar. Nah, ini saham menarik. Nah, ini udah menunjukkan indikasi pertama masuk karena mantul di Fibo 1310 0,5 di harga 1310. Terus nyarok lagi di mana? Ya di harga 1225. Ya begini. Nih. Ini saham menarik karena di saat dia turun bandarnya masih akumulasi. Retailnya pada kabur semua ini. Kalau dari semenjak kenaikan 30 November kita tarik data jauh. Bandarnya masih punya barang di harga atas lagi. Jadi ini sahamnya masih menarik mumpung diskon. Bukan ajakan beli ya. Cuman kalau dilihat dari pergerakan bandarnya dari semenjak awal kenaikan sampai diturunin, diturunin aja masih akumulasi. Sorry, salah lagi. Ini saham Hill. Sorry, lupa. Saham Hill dari kenaikannya masih menarik. Masih akumulasi. Akumulasinya itu masih domestik kayaknya. Ya domestik. PD-nya domestik. PD-nya lokal. Kalau di saat penurunannya ini 13 Juli, 14 Juli. Juli masih distribusi dikit tapi nggak banyak. 14 Juli sampai sekarang distribusinya nggak banyak. Distribusi bandar itu punya di 1400-an, sekarang 1300. Kalau dihitung dari 29 November 1100, bandarnya punya di harga 1100. 1189. Coba ditunggu di area Fibo. Tapi ini udah mantul di Fibo 0,5 ya. Tapi kalau mau aman ya tunggu di Fibo paling bawah 1225 di sini. Ini mentoknya di sini ada serok. Stop lossnya di mana? Stop lossnya di sini. 5%. Stop lossnya di situ. Di harga berapa? Di harga 1155. Dari awal kenaikan dari sini ke sini, ini saham masih tergolong akumulasi. Masih belum jualan banyak. Kalau dari sini 13 Juli ke sekarang terhitung tektok kayaknya. Retailnya belinya nggak banyak kok. Nggak tahu ini PD-nya kayaknya ditunggangin sama bandar kayaknya PD-nya. Soalnya PD-nya di awal juga akumulasi pakai PD. Sepertinya PD-nya ditunggangin sama bandar. Retailnya ini Ajaib, Philip, Stockbit nggak banyak makannya. Bisa dipantengin dulu sampai harga 1225 sama atau masuk di harga 1310. Kalau masuk di 1310 ya stop lossnya rada jauh 12%. Mending ditungguin aja di area-area bawah sini. Hill masih menarik.
Oke, itu aja ya teman-teman ya. 6 saham ya berarti ya. 6 saham dari kita bahas dari pergerakan bandarnya. Sorry ada salah-salah soalnya rada ngantuk soalnya udah malam ini. Kalau dari pergerakan bandarnya, ngikutin bandar ya gitu, ngikutin per periode. Bandarnya ngapain di saat dia naik, di saat dia turun kayak gini, bandarnya ngapain? Udah jualan banyak apa belum? Turun kayak gini udah jualan banyak apa belum? Nah, mumpung dia mantul di Vibo, atau enggak tunggu di Vibo paling bawah gitu, nyari diskonnya kayak gitu. Contoh kayak Unilever. Nah ini dia naik terus turun, 2 hari turun merah, aneh banget merahnya juga. Kalau Unilever bandarnya itu bandar asing. Hari ini akumulasi, kita lihat asingnya ngapain. Asingnya akumulasi. Di saat penurunan ini asingnya ngapain? 27 Juli sama 28. Kita analisa penurunannya dia ngapain 27 Juli sampai tanggal 28 Juli. Asingnya masih buy. 2 hari turun asingnya masih buy. Nah ini indikasi diskon. Diskonnya lumayan gede, 10%an dikasih diskon tuh, turunin 10%. Nah hampir menyentuh Vibo 0,382. Tidak menyentuh tapi hampir. Nah di sini udah mulai dapet nih. Harusnya Anda udah mulai masuk di sini. Saya udah punya Unilever soalnya. Unilever karena dapat diskon lumayan meskipun lemot ini saham juga. Gitu cara ngikutin pergerakan bandar. Kalau kita lihat dari awal kenaikan April tanggal 22, lumayan banyak akumulasinya. Mayoritas retail juga pada keluar nih. Panin, BCA, MNC pada keluar semua. Sorry, salah lagi. Oh ini foreign. Nah ini dia. Philip, kayaknya BNI-nya bukan retail di sini. Ini PD sama BCA ini kayaknya sebagian retail. Ini akumulasinya lumayan banyak ini retailnya. Ajaib, Panin. Jadi analisanya begitu. Dari semenjak kenaikan ini sampai diturunin sini, bandarnya ngapain? Udah jualan apa belum? Apa di masa sideways ini bandar manfaatin buat jualan? Karena ini saham Unilever diakumulasi pas dia naik. Nah kita analisa pas dia sideways ini bandarnya ngapain? Jualan apa beli? Kalau tiba-tiba dia bawa turun, Anda beli di sini, tiba-tiba dibawa turun, berarti itu diskon berarti. Makanya saya bilang ini Unilever ya tunggu breakout aja kalau mau masuk. Masuk breakoutnya di mana ya? Di sini di 5100. Karena saya masuk di bawah karena dapat diskon. Oke, pembahasannya gitu aja ya. Oke, terima kasih.